Selamat datang. Kali ini, kita akan coba masuk ke dalam pikiran seorang peretas. Kita bakal membongkar salah satu trik paling cerdik dan paling umum yang mereka pakai buat menyusup ke dunia digital kita, seringkali tanpa kita sadari sama sekali. Kita mulai dengan pertanyaan yang kedengarannya mustahil ya. Bisakah sebuah komentar sederhana yang Anda lihat di blog atau media sosial beneran bisa mencuri data pribadi Anda? Jawabannya yang mungkin bikin kaget adalah iya, bisa banget. Dan cara kerjanya disebut cross-site scripting atau disingkat XSS. Jadi, apa sih sebenarnya cross-site scripting ini? Anggap aja ini semacam sulap digital. Peretas itu nggak membobol server secara langsung, enggak. Sebaliknya, mereka menyisipkan sepotong kode jahat ke dalam website yang Anda percaya. Nah, pas Anda buka website itu, browser Anda lah yang tertipu untuk menjalankan kode tersebut. Analogi resepsionis bank tadi pas banget. Website yang kita percaya disuruh menyampaikan pesan berbahaya langsung ke browser kita. Oke, dalam pembahasan kita kali ini kita akan lihat seberapa besar sih masalah ini, apa aja alat dasar si peretas, terus gimana cara mereka ngakalin filter keamanan, apa sebetulnya yang mereka incar, dan yang terakhir, kenapa ini semua penting banget buat kita tahu. Yuk, kita mulai. Pertama-tama, seberapa serius sih ancaman XSS ini? Jawabannya, serius banget. Dan ini bukan celah keamanan yang cuma ada di situs-situs kecil yang terlupakan loh. Kerentanan ini ada di mana-mana. Kita nggak lagi ngomongin website kecil, tapi raksasa teknologi yang produknya kita pakai sehari-hari. Oracle, LinkedIn, Microsoft. Fakta bahwa perusahaan sebesar mereka pun pernah punya celah ini nunjukin betapa licin dan susahnya ancaman ini buat diberantas sampai tuntas. Oke, jadi gimana peretas memulai serangannya? Apa sih senjata utama mereka? Semuanya berawal dari sesuatu yang mereka sebut payload. Payload ini, pada dasarnya ya, pesan berbahaya yang diselundupkan sama peretas. Jangan bayangin kode yang super rumit. Seringnya, payload ini justru pendek banget dan kelihatannya sepele, tapi dampaknya bisa luar biasa merusak. Coba lihat deh, sesimpel ini. Mari kita bedal bareng-barang. Tag SVG itu dipakai buat bikin gambar. Onload itu pemicunya, yang artinya saat gambar ini termuat, lakukan sesuatu. Dan alert 1 itu aksinya, memunculkan kotak pop-up kecil. Ini belum serangannya loh, ini baru tes. Ibaratnya ketuk pintu. Kalau kotak itu muncul, si peretas tahu pintunya terbuka lebar. Tentu aja, sebagian besar website punya filter keamanan buat ngeblokir kode-kode kayak tadi. Nah, disinilah permainan kucing dan tikus dimulai. Peretas harus jadi ahli penyamaran buat bisa lolos dari para penjaga keamanan digital ini. Ini dia inti dari pola pikir peretas. Mereka ngedobrak pintu. Mereka cari cara cerdik buat nyelinap masuk tanpa bikin alarm bunyi. Mereka pelajari cara kerja si penjaga, yaitu filter keamanan, lalu mereka manipulasi kode mereka supaya kelihatan kayak tamu biasa. Dan ini contoh yang brilian banget. Filter keamanan yang simple mungkin cuma diprogram buat ngeblokir kata script pakai huruf kecil semua. Dengan trik sesederhana ngubah satu huruf jadi kapital, kayak script, peretas bisa melewatinya. Filternya cuma cari pola yang persis dan peretas memanfaatkan keterbatasan itu. Sederhana tapi efektif banget. Dan permainannya nggak berhenti sampai di situ. Mereka bisa pakai tag yang nggak ditutut atau melakukan obfuscation, mengacak kode biar nggak kebaca sama filter. Contohnya nih, kata alert dipecah jadi al ditambah ert. Buat browser hasilnya sama aja. Tapi buat filter keamanan, kata terlarang itu nggak pernah kelihatan. Ini udah kayak seni penipuan digital tingkat tinggi. Sampai sini kita udah lihat gimana serangan ini bekerja. Tapi pertanyaannya, kenapa peretas melakukan ini? Masa sih tujuan akhirnya cuma buat munculin kotak pop-up alert 1? Tentu bukan. Mari kita lihat apa hadiah utamanya. Oke, biar jelas ya, kotak pop-up itu cuma buat tes ombak, buat ngecek apakah ada celah. Tujuan sebenarnya jauh lebih jahat. Sebuah perampokan digital yang terjadi begitu senyap, sampai-sampai kita mungkin nggak sadar kalau sudah jadi korban. Prosesnya berjalan dalam 4 langkah ini. Pertama, peretas menanam ranjau di situs yang Anda percaya. Kedua, Anda datang dan tanpa sadar menginjak ranjau itu. Ketiga, boom. Kode berbahayanya aktif di browser Anda, bukan di servernya. Dari situ, kode itu mulai bekerja, mencuri apapun yang bisa dijangkaunya dari sisi Anda. Terus apa aja hasil jarahannya? Yang paling berharga itu namanya session cookies. Anggap aja ini kayak kunci digital yang bikin Anda tetap login ke akun media sosial, email, atau e-commerce.
Kalau peretas berhasil nyuri kunci ini, mereka bisa masuk ke akun Anda tanpa perlu password. Mereka juga bisa mencuri data apapun yang lagi tampil di layar Anda, atau bahkan ngambil alih sebagian fungsi browser Anda. Kita udah lihat tekniknya, kita udah lihat tujuannya. Sekarang, mari kita tarik semuanya ke pertanyaan paling penting. Kenapa sih ini relevan buat Anda, buat kita semua, bahkan kalau kita bukan seorang programmer? Peneliti keamanan yang cheat sheet-nya jadi dasar bahasan kita ini menyimpulkannya dengan sebuah meme yang populer. XSS, XSS di mana-mana. Ini bukan bercandaan, tapi rangkuman yang akurat banget tentang betapa luasnya ancaman ini yang seringkali tersembunyi di tempat yang paling kita percaya. Nah, ini dia pesan utamanya. Keamanan siber itu bukan lagi cuma urusan para ahli IT. Ini adalah risiko buat siapa aja yang belanja online, main media sosial, atau bahkan sekedar baca-baca kolom komentar. Paham bahwa sebuah link bisa jadi jebakan, itu udah jadi literasi digital dasar zaman sekarang. Tujuannya bukan buat nakut-nakutin ya, tapi buat memberdayakan kita supaya jadi lebih waspada. Jadi, saya mau tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungkan. Sekarang, setelah Anda sedikit mengintip ke balik layar, paham gimana seorang peretas berpikir dan bergerak dengan cerdas tanpa suara, seberapa amankah Anda merasa saat menjelajahi dunia digital?